Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan hidayahnya pada hari ini. Melaporkan kegiatan ini bahwa kenapa harus ada Sekoper PKH atau Sekolah Perempuan untuk peningkatan kualitas hidup bagi KPM PKH. Kami menyadari mengapa yang kami sisir itu adalah KPM PKH. Karena KPM PKH itu adalah notabene para ibu yang harus mendampingi putra-putrinya dan angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso sangat tinggi. Latar belakang dilaksanakan Sekoper PKH, isu strategis yang kita lakukan yang ada di Bondowoso, angka stunting Bondowoso tinggi. Segera kami sampaikan bahwa tahun 2019, angka perkawinan anak 299. Ketika Judicial Review MK, usia perkawinan anak adalah 19 tahun, maka angkanya melonjak di tahun 2020 itu ada 1.177 di tahun 2020 dan yang diputus ada 1.045. Tahun 2021 angkanya turun di 831 yang mengajukan di pengadilan meningkat, itu angkanya. Kemudian kita buka data. Ketika melihat perempuan atau ibu, data kehamilan remaja tahun 2020, ada perempuan di bawah 16 tahun atau 15 tahun ke bawah yang hamil itu adalah ada 30 perempuan di bawah 16 tahun. Dan untuk perempuan usia 16 sampai 19 tahun yang hamil tahun 2020 ada 1.163. Tahun 2021 justru angkanya meningkat. Perempuan di bawah usia 16 tahun yang hamil ada 46 dan perempuan 16 sampai 19 tahun ada 972. Rekor 4 kali. Nah, kenapa? Karena nikahnya belum siap, 1-2 bulan kemudian cerai lagi, nikah lagi dan siap lagi cerai lagi. Karena emosionalnya belum siap. Selanjutnya. Nah, tujuan dari program AGS itu adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan program Sekoper PKH. Sebenarnya program Sekoper PKH ini sudah ada sebelumnya. Namun di dalam pelaksanaannya kita men-top up, kita memfokuskan agar memiliki modul guru-gurunya mendapatkan pelatihan sehingga message yang disampaikan itu bisa dengan efisien mampu digunakan dalam proses belajar mengajar nantinya. Nah, karenanya kita dalam fokus AGS kita dalam tahun ini adalah harapannya fokus untuk membuat modul dan buku pelatihan untuk mengurangi anak-anak yang menikah di bawah usia 19 tahun. Saya rasa ini baru pertama kabupaten yang memiliki inovasi matching antara dinas sosial dan pemberdayaan perempuan, dan itu tidak akan tercipta kalau bukan Bu Anies. Sampai sekarang Bu Anies mengawal, dan tentunya walaupun sudah tidak di dinas sosial, saya tetap mengawal dan mencintai SDM semua PKH yang luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga sampaikan sebetulnya kalau melihat modul ini adalah penyegaran, kemudian lebih lengkap lagi ya mungkin isinya yang pernah teman-teman SDM PKH dapatkan pada saat P2K2. Masih ingat nggak? Masih ingat. Jadi yakin Bapak dari Universitas Jember alumni Global Australia bahwa akan sukses Sekoper PKH ini di Bondowoso karena kita memiliki SDM PKH yang luar biasa. Dari angka dispensasi nikah kawin anak di Jawa Timur, Bondowoso memang nomor 3, tapi saya yakin dengan adanya Sekoper PKH yang sebentar lagi kita akan saksikan launchingnya, yaitu modul dan bukunya, saya yakin tahun depan tidak 3 teratas tapi 3 terbawah. Setuju ya? Yakni program Sekoper PKH pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan memperdayakan ekonomi keluarga penerima manfaat PKH, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak. Pada tahun 2022, Pak Munis melakukan pendaftaran pada program Alumni Grant Scheme dari pemerintah Australia untuk pengembangan kurikulum dan modul baru tentang pencegahan pernikahan dini. Program ini melibatkan Badan Penelitian Daerah dan Dewan Pendidikan Daerah Bondowoso untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang masalah pernikahan dini, kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan pemahaman tentang hukum pernikahan. Program ini dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sebagai Organizing Committee dan Badan Penelitian Daerah sebagai Steering Committee. Beberapa instansi dan lembaga juga terlibat dalam program ini, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Agama, LSM, dan Perguruan Tinggi. Kepada Bapak Munis, kepada Bapak Bupati, saya hormati, kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan kepada setiap individu yang menghadiri acara ini dan yang terlibat dalam pekerjaan yang luar biasa dalam mencegah pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya. Hal ini dapat terjadi hanya ketika kita bekerja bersama-sama dan kolaborasi dengan keluarga, komunitas, dan pemerintah. Sehingga alumni yang lainnya adalah contoh nyata kontribusi alumni yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi. Alumni Grant Scheme sendiri diselenggarakan oleh Australia Awards di Indonesia, diperkenalkan pada tahun 2014 untuk organisasi alumni guna memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan jaringan mereka untuk mengatasi tantangan pembangunan di bidang profesional atau komunitas mereka. Kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan acara ini bisa beri kesuksesan dan kemudahan dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Luanki modul dan buku pencegahan pernikahan anak melalui program Skoper PKH di Bondowoso, saya bisa katakan dimulai. Kepada Presiden, izin Ibu, kemudian dilanjutkan kepada PKH. Kepada Kepala DP3 Provinsi. Dan kami juga mohon tempat acara akan dilanjutkan di forum bersama Bupati Kota 3, 4, 5. Mohon izin yang berikutnya Ibu, bagaimana? Gini, semangat, baik, semangat. Kami persilakan rekan-rekan media. 1, 2, 3. Luar biasa yang patut kita dukung, yang patut apresiasi dan kita dukung. Juga Bapak Ibu yang lain yang saya mungkin tidak bisa bukan satu-satu, tapi dari Ibu di Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan yang sekaligus mewakili Gubernur tadi, yang juga mengapresiasi terhadap Bondowoso. Terima kasih Bu, salam kepada Ibu Gubernur bahwa Bondowoso punya inovasi sekolah Skoper PKH di Bondowoso. Pertemukan di Bondowoso ini, sehingga problem PN kita kerjakan secara bersama-sama. Insya Allah bisa dengan kemudahan.